Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah. Kenyang juga ya, alhamdulillah sudah makan pecel. Dan kebahagiaan kita ditambah oleh kehadiran Pak Tani. Masya Allah, terima kasih sudah hadir Pak. Alhamdulillah. Nah, pada kultum kali ini Bapak Ibu, saya akan mulai dengan suatu kisah. Bahwasanya Nabi pernah melalui suatu tahun yang disebut Amul Huzni atau tahun kesedihan, di mana Rasulullah kehilangan istrinya yang tercinta Khadijah dan pamannya Abu Thalib di tahun yang sama. Nah, ceritanya setelah pelindungnya Abu Thalib, kan Abu Thalib ditokohkan di kalangan Quraisy. Beliau meninggal, kemudian semakin besarlah tekanan yang didapat oleh Rasulullah. Akhirnya Rasulullah pun bermaksud untuk mencari suaka. Rasulullah putuskan untuk ke Taif. Jadi ini kasusnya hijrah sebelum ke Madinah nih. Ke Taif dulu. Rasulullah datang ke Taif jalan kaki. Jarak dari Mekah ke Taif kurang lebih Karawang ke Sumedang, kurang lebih. Karawang ke Sumedang. Tahu Pak Bu, Karawang ke Sumedang. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau yang udah pernah umroh kan kadang mengunjungi Taif. Rasulullah itu berjalan kaki Pak Bu. Diharapkan penduduk Taif itu menyambut, karena Rasulullah ingin mencari suaka, mencari pertolongan. Tapi ternyata apa yang didapat oleh Rasulullah? Udah disambut sama lemparan batu Pak Bu. Kebayang ya, Rasulullah udah mah kehilangan dua orang yang sangat dicintainya. Udah jalan kaki jauh-jauh bermaksud untuk mencari suaka, untuk mencari pertolongan, tapi malah dilempari. Kebayang sedihnya gimana? Udah kehilangan, ketambah batu pula. Dan ini the real batu, dilempari batu. Akhirnya apa yang Rasulullah katakan? Saya bacakan apa yang Rasulullah katakan saat itu. Ya Allah, hanya kepadamu aku mengadukan kelemahan kekuatanku, sedikitnya daya upayaku, dan hinanya diriku di hadapan manusia. Wahai Allah yang Maha Pengasih, Engkaulah Tuhan orang-orang yang tertindas, dan Engkaulah Tuhanku. Kepada siapa Engkau akan menyerahkanku? Kepada orang asing yang bermuka masam kepadaku, atau kepada musuh yang Engkau beri kekuasaan atas urusanku? Selama Engkau tidak murka kepadamu, aku tidak peduli. Nah, ini yang akan saya highlight Pak Bu. Selama Engkau tidak murka kepadaku, mau sekarang manusia melempari batu kepada sekalipun kepadaku, aku gak peduli. Yang penting Engkau tidak marah. Yang penting Engkau ridho. Jadi Rasulullah udah gak peduli mau dicaci, mau dihina, mau dilempari batu sama seluruh manusia pun, yang penting Allah ridho. Dan itulah Bapak Ibu sekalian, nature-nya dunia. Nature-nya dunia tuh kita berpindah dari ujian yang satu ke ujian selanjutnya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna idhamal jaza ma'idhamil bala, wa inna allaha idha ahabba qawman ibtalahu, faman radhiya falahu ridho, wa man sakhita falahu sukhut. Yang artinya, sesungguhnya besarnya ganjaran, besarnya pahala, tergantung beratnya cobaan, beratnya ujian. Jadi kalau di antara Bapak Ibu di sini dapat ujian yang berat banget, yang besar banget, ketahuilah pahalanya juga besar. Dan kalau Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan mengujinya.
Jadi ujian itu tanda cinta. Justru karena Allah cintalah Allah akan uji. Kemudian kelanjutan hadisnya, barang siapa yang ridho ketika diuji, maka baginya keridhaan Allah. Dan barang siapa marah ketika diuji, dia gak terima dengan takdir Allah, dia marah-marah, mengeluh, gak terima, maka baginya kemurkaan Allah. Barang siapa yang ridho diuji, maka baginya keridhaan Allah. Barang siapa yang marah, maka baginya kemarahan Allah. Kemudian hadis selanjutnya, terakhir, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mencari keridhaan Allah dengan kemurkaan manusia, jadi manusia tidak ridho kepadanya, Allah ridho, maka Allah akan membebaskannya dari beban manusia. Dan sebaliknya, manil tamasa ridhon nas bisa khotillah wakalahullahu ilan nas. Dan barang siapa yang mencari keridhaan manusia dengan kemurkaan Allah, maka Allah akan serahkan dia kepada manusia. Jadi kalau Pak Bu, kalau ya, ada dua hal yang bertentangan antara ridho manusia dan ridho Allah, kita pilih ridho Allah Pak Bu. Kalau ada dua perintah yang bertentangan, perintah manusia, perintah Allah, tapi ini bertentangan, kita pilih perintah Allah. Karena walaupun seluruh manusia marah kepada kita karena kita tidak menjalankan perintahnya, yang penting Allah tidak marah. Jadi sebenarnya keridhaan siapa yang kita cari selama ini? Terima kasih Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita mulai sholat tarawih kita.